Zaki. Kita hari ini akan ngobrolin soal bagaimana sepak terjang kehidupan di dunia law firm. Tapi kali ini kita nggak ngobrolin soal law firm di Indonesia, tapi law firm di luar negeri, tepatnya di Singapura. Kita udah ketemu dengan alumni dari Business Law Binus University, Aya, yang dulu pernah jadi ketua himpunan juga di Business Law. Dan kita akan kulik-kulik nih kira-kira bagaimana sih pengalaman kerja di law firm luar Indonesia. Apa yang beda, apa yang sama, apa yang seru, dan gimana cerita lengkapnya. Halo Aya, apa kabar? Halo Mas Zaki. Wah, udah lama nih nggak ketemu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aya sehat juga ya? Alhamdulillah Mas. Ini kabarnya tuh di law firm Singapura tuh justru mulai dari magang, bener nggak? Iya betul Mas. Dari magang ya. Cerita gimana tuh pas akhirnya bisa magang di sana? Jadi ceritanya dulu kan, wah ke semua law firm di Indonesia kayaknya aku daftarin deh. Karena awalnya kayak gitu. Terus kebetulan lagi iseng-iseng dapat broadcast dari dosen sendiri. Dari siapa? Dari Pak Sidarta. Oh, dari Prof Sidarta ya. Iya, Terus? Sidarta waktu itu. Terus dapat broadcast bahwa lagi nyari lawyer dari Indonesia, butik law firm gitu, untuk magang selama 3 bulan. Tapi kebetulan handle, karena kebetulan mereka tuh nyari orang Indonesia, karena kebetulan handle orang-orang Indonesia yang domisili di Singapura. Jadi ya udah iseng lah apply di email seperti itu. Terus habis itu nggak lama, seminggu kemudian apa 2 minggu lupa gitu, tahun 2019 akhirnya dipanggil lah. Dipanggil awalnya mungkin ngobrol aja sih, belum yang kayak wawancara secara Formal ya. Secara formal, baru dia ajak ngobrol. Itu waktu itu kayaknya diajak ngobrol di PP. Cuman kan komunikasinya agak bingung ya, karena Singlish. Jadi awalnya cara ngomongnya saya kan kita biasanya bahasa Inggris seperti biasanya kan, cuman karena dia kebetulan ya campuran gitulah kan, Chinese, jadi kayak harus ngomong English yang benar ya budayanya mereka gitu. Terus dari komunikasi dan lain-lain oke, selanjutnya sebulan kemudian dipanggil ke Singapura. Tapi ternyata karena kebetulan waktu itu dia lagi ke Indo, ke Jakarta, ya udah akhirnya di Jakarta aja. Oh gitu. Jadi mulai magangnya itu justru di Jakarta ya? Iya, karena klien-klien dia juga ada di Indonesia. Iya, oh gitu. Jakarta. Pada saat pertama kali wawancara itu langsung dipertemukan sama kliennya. Kliennya itu sekarang sebagai Wamendak. Waktu itu kan masih Wakil Menteri Perdagangan, Pak Jerry Sambuaga. Iya betul. Waktu itu kan masih kebetulan beliau masih Komisi 1. Oh DPR ya dulu Pak Jerry ya. Iya, Komisi itu kan baru banget dilantik tuh. Iya. DPR. Terus habis itu langsung kan ngobrol. Terus mungkin udah oke sama kliennya, jadi kayak udah berarti dikabarin 2 minggu, sebulan apa 2 minggu lupa waktu itu. Akhirnya terima. Cobalah. Awalnya sih nggak langsung di Singapura ya, nggak langsung ditempatkan di Singapura. Dan kayak secara bertahap, misalnya bulan ini ke Singapura, nanti bulan depan lagi, kayak seperti itu gitu. Terus waktu itu kayak pekerjaannya juga nggak itu sih, nggak langsung kayak klien Indonesia aja gitu. Jadi kan dari budaya mereka cara bekerja, terus waktu, terus setelah itu ya pokoknya banyak banget perbedaan antara bekerja dengan orang Indonesia dengan orang luar tuh beda banget menurut aku. Menurut aku jauh lebih manusiawi orang Indonesia sih. Oh gitu ya. Iya, maksudnya kayak lebih tahu kayak ini kita waktu liburnya aja beda banget ya. Beda banget. Jadi kalau misalnya kayak kita di Lebaran biasanya libur seminggu, sana tuh nggak ada hari libur. Ataupun kayak ya tetap harus bekerja. Tetap harus masuk ya. Terus agak kaget juga sih karena kan itu kan hitungannya baru setahun lulus. Kerjanya mungkin sekitar baru 1,5 tahun lah. Terus kan kita biasanya kalau dalam contohnya aja deh, nge-review perjanjian gitu atau kontrak, kita kan
dalam bahasa Indonesia aja nih. Iya. Terus tiba-tiba dalam bahasa Inggris kan agak kebingungan gitu, karena kalau dalam bahasa Inggris tulisannya kan berbeda dengan bahasa Inggris seperti biasa gitu kan, ada yang berbeda, jadi kayak agak kebingungan sih sebenarnya pada saat awal-awal. Terus ketemu dengan klien A dengan klien B itu harus ngomong English, dia agak kaget gitu. Jadi dulu tuh waktu awal-awal aku tuh bahkan mungkin sampai sekarang kali ya, karena aku bingung kadang-kadang kalau komunikasi seperti apa. Jadi aku kadang-kadang kalau bingung aku mau bilang bahasa Inggrisnya misalnya pelabuhan lah sir, you cari aja pokoknya gimana cara. Jadi aku campur aja kadang-kadang kalau aku kesel gitu, aku bingung cara gimana sih menyampaikannya, ini dia nggak ngerti deh gitu. Tapi banyak banget sih benefit yang bisa aku dapat sama atasan saya Samuel ya. Law firm-nya namanya apa? Namanya Young Solim Ya, Advocate. Young Solim Legal Advocate ya. Dan law firm ini udah berapa tahun Ayah, kalau Ayah tahu mungkin ya informasinya di Singapura sendiri? Kebetulan udah 5 tahun. 5 tahun udah ya. 5 tahun karena sebelumnya Pak Sam itu punya law firm sebelumnya lagi. Itu kan saya belum bergabung. Iya. Nah, yang dia YSL ini udah berjalan 5 tahun. Oh, jadi sudah 5 tahun lah berjalan. Nah, di bidang apa sebenarnya spesialisasi dari law firm ini kalau boleh tahu? Karena kliennya kan juga cross border ya, tidak hanya di satu negara. Banyak sih mas, dari semuanya lah. Palu gada ya, apa yang lo mau gua ada. Semuanya bisa dikerjain. Pokoknya semua bisa dijadiin pekerjaan. Mungkin kayak kebetulan kan pinter ya. Iya. Dia kayak menguasai semuanya. Jadi dia itu, saya sih selama ini kebetulan saya itu selalu di awal itu saya selalu dikasih non litigation, jadi kayak corporation lah. Terus kemudian sebenarnya dari awal itu kita nggak menerima litigation, karena yang litigationnya tuh kayak litigationnya tuh kayak udah sekedar buat LP di Singapura, udah gitu. Karena itu prosesnya kan nggak sesusah di Indonesia ya. Di Indonesia kan ada proses A, B, C yang kita harus menjalani. Kalau di Singapura tuh agak lebih gampang gitu. Terus setelah itu mendapat klien klien Indonesia yang kebetulan istrinya itu WNA. Oh, WNA. Iya, di Taiwan, terus dia juga domisilinya di Taiwan, jadi membutuhkan lawyer Indonesia. Dari Indonesia, makanya kemarin mungkin akhirnya pilihlah, akhirnya aku bisa ditarik jadi pegawai tetap. Awal dari magang kan full corporation. Ketika itu mungkin lagi mencari kayak yang tetap, yang bisa menjaga, ya pokoknya kan kliennya ini tuh agak private dan confidential. Jadi benar-benar harus mencari yang A, B, C. Akhirnya waktu itu keterima lah jadi akhirnya pegang litigasi mulai dari tahun 2020. Jadi awal 2020 dikasih kepercayaan buat megang. Litigasinya di Indo atau di Singapura? Dua-duanya gitu. Jadi saya buat LP di Singapura. BTW buat LP di Singapura tuh benar-benar gampang banget. Nanti gimana tuh? Karena kalau di kita ini kan ya tahu sendiri. Kadang kita sampai 8 jam lebih ya, 10 jam gitu nggak tidur gitu ya. Kalau di sana gimana tuh? Kalau di sana tuh prosesnya benar-benar cuma 10 menit. 10 menit ya? Itu by system atau tetap ketemu sama orang? Tetap ketemu sama orang. Tulis tangan gitu-gitu kadang? Iya. Oh gitu ya? Ada kayak, kita tetap dikasih kayak lembar confirm bahwa ini masuk nih laporannya udah masuk. Kita cuma ngasih ngasih barang ya, dalam bentuk dokumen, kalau memang ada. Udah habis itu kita kasih singkatnya. Udah. Itu bahasa Inggris semua? Iya. Oh gitu. Nah terus kalau itu proses di polisiannya lah ya. Nah kalau proses di pengadilannya gimana? Bedanya di Indo sama di sana? Parkiran gampang. Kalau di Indonesia itu kan parkiran susah sekali itu. Iya, parkirannya
aja susah ya, kalau bisa ada vale-vale. Iya. Itu apa bedanya tuh? Kalau di pengadilan sini sama sana? Beda banget. Karena mungkin ya aku nggak bilang di kita tuh kayak nggak banget, enggak. Iya. Semuanya pasti tetap teratur. Iya. Teratur, cuman kan mungkin sebenarnya rakyat kita sih sebenarnya yang tidak mau, belum siap menghadapi situasi kalau semuanya benar-benar teratur 100%. Oh. Apa yang teratur di Singapura tuh? Semuanya dalam hal apapun. Dan Hal sekecil kayak misalnya tadi Mas nanya antrian, Iya. misalnya bukan antrian, parkiran. iya. Itu aja teratur gitu. Oh. Kita melanggar dikit aja Hmm. nggak parkir sembarangan. Walaupun di sini juga iya ya, Iya. cuma di sana jauh lebih ketat. Parah. Perbedaannya pun misalnya dari undang-undang dan peraturannya itu sama. Kalau dari soal sidang, biasanya kita nunggu tuh kan lama banget ya. Oh, Yang enggak. bikin apa kadang lelah sebagai pengacara di Indonesia itu kan habis waktu kita nungguin itu kan. Tiba-tiba ditunda kan minggu depan atau ditunda lagi sekian lama gitu. Akhirnya waktu kita habis di sana, padahal kita bisa lebih produktif kan, ngerjain sesuatu, mungkin dapat klien baru atau mungkin nulis Ketemu orang dulu atau apa. dari Iya, sama- akhirnya habis waktu kita nunggu. Oh, di sana gimana tuh? di sana selalu teratur sih Mas. Jadwal misalnya jadwalnya emang di hari Kamis di jam segitu pasti akan teratur. Misalnya hari ini tuntutan nggak ditunda tuh minggu depan. Oh gitu ya. Lebih kayak gitu. Teratur aja, dan mungkin untuk kita komunikasi sama siapapun yang ada di situ. Oh gitu. Maksudnya orang yang misalnya saya biasanya kan kita di sini misalnya ada contohnya kayak saya dulu kuliah, terus saya butuh dokumen nih, panitra misalnya, saya dari panitra atau karena misalnya dari Iya, website iya. kan suka error, Iya. jadi kita nggak bisa segampang itu untuk Iya. download itu. Nah mungkin sistemnya itu agak berbeda kali ya, Hmm. mereka kayak lebih misalnya semuanya teknologi. Hmm. Kita kan masih harus manual. Iya benar. Mungkin itu hal kecil yang bisa dicontohkan dari perbedaan. Iya. Terus gimana perdebatan di ruang sidang? Karena kadang kan kalau kita lihat itu ada lawyer misalnya dalam perdebatan itu tidak muncul nih dimensi hukumnya gitu kan, atau mungkin dalam menyusun pertanyaan itu belum gres gitu, sehingga kemudian sidangnya itu tidak hidup gitu. Kayak di Amerika itu kan, wah sambil jalan-jalan berdebat gitu kan ya. Nah kalau di Singapura tuh gimana kira-kira Waduh. suasananya? Kalau di Singapura ya kalau emosi masih misalnya kita pun kan pasti akan ada, tetap ada emosi ya. Iya. Nah, saya pun kayak walaupun emang kan saya nggak punya izin di Singapura, saya hanya misalnya mendampingi dokumen, Iya. paling hanya seperti itu. Nanti yang akan sidang dan itu kan pasti ya mungkin lebih yang sebenarnya bukan yang perbedaannya tuh enggak kurang lebih hampir sama, cuman mungkin dia tuh kalau di sana tuh lebih tertata kali ya, dan kayak misalnya apa ya, kayak ya beda lah mungkin dalam pola pikir pun sangat amat berbeda, jadi kayak 180 derajat, ada yang hampir mirip, ada yang sama, tapi polanya dengan sidang seperti itu sama aja sebenarnya. Oh gitu. Kalau dari sisi apa namanya tuh kemampuan mereka dalam menyusun berkas dan argumen ya, itu kan kadangkala banyak ya lawyer tuh kelihatan ya, ini lawyer berbobot atau enggak gitu ya, berkasnya dibangun dengan betul-betul kutipan-kutipan yang bisa memutarbalikkan pikiran dan perasaan hakim misalnya itu, atau lawan gitu ya. Nah itu di Singapura gimana? Dan apakah semuanya full English atau karena dia kan juga bahasanya kan ada bahasa-bahasa Melayu juga kan? Nah itu apa kombinasi dari itu? Oh gitu, semua sidangnya? Oh gitu. Berkas ya? Harusnya walaupun tapi nggak semua juga sih lawyer yang lawyer itu bisa berhubungan sama menurut aku ya, Iya, Mas. iya. Kayak tidak semuanya bisa berhubungan. Jadi nggak semuanya orang pintar semua, Iya ya. nggak juga. Nah terus kalau itu kan litigasi ya, ada nggak yang Ayah pernah nanganin sampai ke arbitrase? Karena Singapura ini kan salah satu barometer kan
mereka punya siak misalnya gitu ya dan lain sebagainya. Pernah nggak ada pengalaman selama jadi lawyer di law firm Singapura? Kebetulan waktu itu aku nggak sampai sidang. Ya. Ada waktu itu ada perusahaan yang kebetulan dia itu digugat di Singapura. Aku nggak usah sebutin ya. Iya. Iya waktu itu digugat. Jadi aku cuman kayak waktu itu berkas-berkasnya aja cari keluar makanya apa sih yang bisa kita menangkan dari cara ini dengan kesalahan seperti ini. Paling cuma gitu. Keluar arbitrase lebih kayak nyusun dokumennya. Iya. Kalau dilihat-lihat tuh aspek hukum perdata internasional ini banget ya, masuk banget ya, kayaknya ya. Kayak contoh tadi warga negara Indonesia istrinya WNA tinggal di ini, itu kan hukum perdata internasional banget tuh, ya nggak sih? Apa yang Ayah lihat dari itu? Karena banyak orang yang hukum perdata internasional apa sih gitu, tapi ternyata kalau kita ngobrol sama alumni ya dari BL Binus ini, ternyata banyak loh yang cerita pengalaman dia ternyata berhubungan dengan hukum perdata internasional di kerjaan. Jadi dulu ya Mas, mohon maaf sekali aku tidak bermaksud. Dulu kan aku selalu kayak aku maunya litigasi, tidak mau, nggak terlalu interest deh dulu kalau mata kuliah perdata kan. Atau dulu contoh deh perdata internasional dulu tuh kayak aduh enggak deh, kita kan nggak mungkin nih. Itu ternyata kepake banget. kepake banget. Dulu selain misalnya yang kayak punya klien yang ternyata NA, terus habis itu kayak ternyata diikut sertakan dalam menyusun berkas misalnya waktu itu kan dengan Pak. Ternyata harus benar-benar belajar lagi dari awal ya. Jadi aku tuh belajar dari awal itu masalah sawit di WTO dan lain-lain kayak gimana dulu. Jadi aku benar-benar belajar dari awal, baca buku. Dan selalu ada penyesalan, ternyata kenapa gue dulu nggak belajar ya, kenapa dulu pas kuliah tidak perhatiin ya. Ada penyesalan, sangat-sangat menyesal untuk tidak terlalu memperhatikan pelajaran. Malah kalau pelajaran hukum pidana, yaudah deh mau deh kalau hukum pidana, kalau yang lain males gitu. Iya benar. Tapi untungnya nggak. Jadi kadang apa yang dipelajari di kampus tuh suka nggak cita-cita kita nggak linear sama pasca kampus kan gitu. Tiba-tiba ketemu hal yang dulu nggak ini. Mas juga cerita sedikit kalau di kampus itu ngajar hukum internasional. Jujur dulu ketika kuliah Mas itu benci hukum internasional. Jadi Mas itu lebih suka hukum tata negara karena suka politik kan gitu. Sampai akhirnya mau ngambil skripsi hukum tata negara dan akhirnya karena dulu memang sudah bisnis dari kecil, orang tua juga sama. Sehingga udahlah belajar hukum bisnis gitu. Yang pada saat itu karena pernah ke Belanda dan pernah juga belajar WTO gitu kan. Jadi akhirnya memutuskan mengambil hukum perdagangan internasional. Dan sampai jadi pengurus Asosiasi Dosen Hukum Internasional se-Indonesia. Yang dulunya di UGM itu dosen-dosen Mas, sekarang malah jadi anggota Mas gitu ya. Itu memang ya kehidupan begitulah kira-kira gitu. Tapi ya sejauh kita mau belajar lagi, kita pikir nggak ada keterlambatan kan gitu ya. Buat teman-teman yang lain juga sama. Adik-adik kita di jurusan BL Binus. Nah, Ayah kira-kira ada kepikiran nggak buat aku mau bikin sendiri lah? Law firm gitu. Alhamdulillah Mas, karena keisengan saya pada saat COVID waktu itu karena kan mungkin kebetulan dulu kerja kalau sama orang luar kan even pun kerja tuh nggak kalau dulu aku diajarinnya kerja tuh bukan hanya kayak kerja di laptop meeting sama orang dalam hal semua all about money. Ketemu sama orang, ngobrol sama orang baru, entah kerabat atau atasan gitu, aku kerja juga. Kan misalnya kadang-kadang kan misalnya saya kan anak perempuan, kayak punya 2 adik kecil di rumah yang selalu menunggu pulang kan. Terus waktu itu tuh ada masa-masa kayak satu udah dicari gimana ya gitu, tapi kayak alhamdulillah orang tua pun ngerti gitu. Emang harus emang dia lagi kerja gitu. Kerja membangun relasi sama semua orang. Jadi dulu tuh saya tuh harus mendampingi atasan saya sampai kadang-kadang jam 2, jam setengah 3.
walaupun itu hanya kayak ya udah sekedar ketemu ngobrol, tapi tetap harus didampingi. Tapi menurut aku efeknya tuh benar-benar efek yang sangat baik bagi aku. Jadi aku kenal yang wah, misalnya kayak contoh dulu kayak misalnya Pak JS sekarang maksudnya wah sekarang jadi Wamendak gitu kan. Suatu kehormatan maksudnya bisa kenal Wamendak gitu kan. Padahal dulu saya sering ngobrol pada saat dulu misalnya nggak sekarang beliau juga jangan ngasih kayak baik buat saya gitu. Jadi kan orang selalu melihat kerja tuh semua tentang dapat duit gak sih, kalau kayak gini dapat duit gak sih. Maksudnya kan orang Indonesia kan ya semua orang sih. Saya pun juga mungkin seperti itu dulu ya. Pola pikirnya kayak saya mau bekerja ketika saya dibayar. Tapi ternyata enggak segitu. Kita nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Kita nggak boleh kayak gitu. Nah, tiba saatnya mungkin karena keseringan lembur, terus COVID. Jadi kayak beberapa bulan kayak wah nggak tahu mau ngapain, nggak biasa untuk diem duduk di rumah. Ini mau ngapain kayak dengan keadaan kayak gini gitu kan. Dan menurutku selama COVID pun di Indonesia masalah semakin banyak. Oh, masalah di Indonesia semakin banyak orang ditipu gara-gara COVID, orang pusing, tikar dan lain-lain sebagainya. Dan mau nggak mau orang membutuhkan bantuan hukum. Kebetulan waktu itu ada suatu klien yang minta ketemulah beberapa orang dari kerabatnya si A. Itu karena dari sering-sering ketemu sama orang tuh Mas, jadi ini dong minta tolong ada perkara nih. Terus akhirnya ketemu sama teman saya yang juga lawyer, cerita ada kenalan nggak di tempat ini. Maksudnya bukan kenalan apa ya, maksudnya kayak biar kita komunikasinya lebih enak. Komunikasinya itu dalam hal kayak kita nggak kebingungan kita ke mana ya, kemana dan kemana gitu kan. Jadi kita diarahkan, nanti dikasih misalnya mau seperti A harus mengikuti persyaratannya ini. Oh kita udah bisa, maksudnya udah bisa disiapkan lah intinya, kita udah prepare lah intinya kayak gitu kan. Terus akhirnya ngobrol, ada beberapa masalah lah, ada beberapa perkara yang mungkin sampai akhirnya teman saya bilang apa kita nggak buat telepon aja. Itu dari iseng-iseng aja terus kayak oh iya ya udah kita buat aja iseng-iseng. Awalnya nggak punya kantor, jadi kantornya cuman kayak ya udah ketemu hari ini ketemu di sini ya. Mungkin itu sekitar 2 bulan sampai akhirnya kayaknya kita udah nggak bisa nih. Kita harus punya kantor dan punya staff yang bisa ngurusin dokumen. Jadi kita hanya kayak oh nanti ini ya, nanti kamu siapin surat ini gitu. Kita cuma mengarahkan ini formatnya seperti ini, nge-review udah benar, udah kasih klien. Sampai akhirnya ya udah iseng-iseng waktu itu. Dulu tuh masih yang kayak kantor kecil-kecilan di Kuningan. Jadi di Kuningan itu ada kayak ruangan terus kayak ada 6 table gitu untuk kita bisa kerja di situ. Nah awalnya kayak gitu sampai akhirnya kayak mungkin udah banyak klien, kita udah bisa nggak ya untuk membangun kantor, kita udah bisa nggak ya gaji karyawan untuk 1 tahun ke depan. Karena itu kan hal-hal yang harus dipikirin sebelum kita bikin. Itu pengalaman seorang yang mulai bisnis ya. Iya kayak aduh gini gimana ya gitu. Jadi hal-hal kecil yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Apa yang harus dipikirkan untuk 1 tahun bahkan 2 tahun ke depan. Kita harus kalau kita udah menggayat orang ya kita harus pikirin nasibnya dia nih. Kan terus akhirnya ya udah akhirnya kita mencoba ke tahap yang lebih susah lagi. Akhirnya sewalah kantor Mas. Sewalah kantor di Wijaya di Denpasar situ. Waktu itu saya berpartner bertiga. Sekarang saya udah berdua. Karena yang satu buat bikin laporan lagi jadi ya udah. Terus akhirnya ya udah, maksudnya pasang surut dalam dunia lawyer tuh pasti ada sih menurut aku ya. Mungkin Mas pasti lebih tahu karena solution hero kan saya juga masih belajar sampai sekarang Mas. Saya juga masih belajar. Pasang surutnya ada karena kerjaan tuh nggak selamanya ada. Tapi aku tuh selalu berusaha kayak enggak apa-apa, bertahan aja, bertahan pokoknya. Harus bertahan gimana pun, harus komitmen dari awal ya, membangun kantor, pasang surut pasti ada. Itu pasti banget deh, misalnya kayak wah bulan ini nggak ada nih.
depan ada nggak ya gitu. Iya. Mungkin dari situ. Terus saya itu dari kapan ya? Dari kecil ya. Dari kecil selalu diajarin untuk kamu harus belajar tuh bukan karena misalnya kamu mau mendapatkan sesuatu. Ataupun misalnya sama kayak sekarang. Kamu bekerja jangan karena kamu mau uang aja. Karena nggak selamanya rezeki itu dalam bentuk uang. Jadi, teman itu adalah rezeki. Semakin banyak relasi yang bisa kamu kenal, yang bisa kamu ajak berkawan, itu semakin baik dan semakin baik untuk karir ke depannya. Jadi dulu tuh awal-awal saya bekerja, awal-awal buka Love, saya nggak pernah minta bayaran dulu. Jadi kayak misalnya nih ada orang teman gitu, kayak tolong dong ini lagi ada ini nih, tolong dong ini. Oh iya, aku bantu dulu. Kayak misalnya sekarang kan kebetulan kalau di kantor kan ada yang retain, itu yang misalnya yang ngebiayain kantor, ngebiayain karyawan kan itu dari situ. Karena kalau perkara tuh nggak selamanya ada, perkara atau apapun nggak selamanya ada. Jadi dari situ awalnya saya cuma membantu teman saya, membantu 3 bulan, 6 bulan, mungkin karena dia juga udah nggak enak, akhirnya kayak gue retain aja deh di lo. Akhirnya dari 1, terus 2, terus akhirnya bertambah. Jadi kayak dari awal tuh kita nggak pernah kayak memandang ini bayar gue berapa ya. Dulu tuh suka misalnya kenal sama dia di suatu ini, jadinya dikasih pekerjaan. Jadi awalnya kayak lo mau nggak dibayar segitu? Mau dibayar nggak segitu? Mau, nggak apa kok. Gitu. Jadi kadang orang tuh ngebangun bisnis tuh dibangun gengsinya dulu ya. Iya. Sehingga gengsi itu justru malah menyumbat potensi untuk masuk jadi partner atau opportunity income buat si entitas bisnis ini kan gitu. Nah padahal dengan model yang tadi Ayah perkenalkan gitu ya, kita nolong orang apa segala macam, itu seperti ekosistem aja. Iya. Akhirnya muter dan kebaikan itu balik lagi ke kita kan gitu. Itu beneran. Dan nggak diduga-duga dari manapun itu datang aja gitu kan. Iya datang aja betul. Itu dari mana aja. Yeah. Orang tuh dalam hal sekecil apapun. Bahkan dia cuma nanya, ya kalau ini biasanya dikenain apa ya, misalnya gini. Jadi aku saya menjelaskan sebagai orang yang masih belajar juga ya gitu. Jadi kayak saya nggak bisa tahu bahwa ini fix akan dikenain pasal. Ya menurut saya pelajarin dalam hal seperti itu. Nanti kemudian tiba-tiba 2 minggu kemudian, Ayah ada temen gue nih yang butuh bantuan lo gitu. Tiba-tiba itu kayak gitu. Hal sekecil itu aja. Dan kebetulan aku juga punya partner di kantor. Partner aku di kantor itu selalu mengajarkan kayak, dia juga ngajarin kayak kita nggak boleh selalu dengan uang. Selalu kayak misalnya ini ada uang segini, bisa nggak lo kerjain? Enggak. Jadi misalnya ini ada perkara ini, dia nggak punya ini, lo mau apa enggak gitu. Dia benar-benar kayak ngajarin kayak ternyata kita berpartner benar-benar harus saling ingetin, harus saling backup. Itu aku beruntungnya tuh punya partner yang kebetulan kayak dia itu ngingetin, selalu ngingetin, kayak saling ngingetin lah, ini harusnya gimana ya, baiknya gimana ya. Kita tuh bareng-bareng dan gak ada yang diingetin. Itu dalam kalau misalnya kita mau berpartner dalam Love Firm ya, benar-benar gak ada yang diingetin sama sekali ya. Benar. Loyalitas terhadap passion kita gitu ya, itu perlu dijaga karena Love Firm itu kan pinter dikit dia keluar bikin kan gitu kan, biasanya itu yang jadi tantangan. Dan banyak di bisnis startup itu yang kemudian mengalami situasi itu. Dan industri jasa ini itu kan yang paling malah ada sumber daya manusia, SDM. Jadi ketika kehilangan SDM, partner cabut atau SDM di bawah kita cabut, itu pasti akan jadi kehilangan lah ya buat perusahaan. Dan Ayah tadi ngebuktiin bahwa pengalaman bekerja di law firm luar negeri itu juga akhirnya memicu Ayah juga berpikir untuk gimana gue bisa mandiri, gue bisa create. Mungkin dulu nggak kebayang ngegaji orang karena sama ini ya paling gue kerja digaji kan gitu. Iya, bayar sewa kantor, itu Mas paham betul loh bagaimana kecemasan dan kekhawatiran di awal-awal itu kadang membuat kita jadi nggak nih, berani nggak gitu kan, banyak perhitungan gitu kan. Tapi pas jalan ternyata
bisa ya gitu. Bulan ini ngegaji segala macam, walaupun pasti kan ada pasang surut dan sebagainya, itu pasti kita alami kan. Dan apa nih pesan buat Ayah nih sebagai closing kita, buat teman-teman yang berpikir untuk bisa punya pengalaman ngerasain dimensi dunia hukum di luar Indonesia. Pesannya, persiapan apa yang harus disiapkan oleh teman-teman ini? Yang pertama mungkin mental sih Mas. Mental. Karena aku kan juga awal-awalnya kayak dikit-dikit dikatain, misalnya kan cara kita berkomunikasi aja itu kan sangat amat berbeda juga. Terus misalnya kayak kalau emosi pun misalnya kan setiap orang pasti berbeda lah cara dia pendekatannya, ya emosi dan lain-lain kayak gitu. Mungkin yang pertama kali itu mental sih. Mental tuh bener-bener kayak mau dikatain apa, mau dikatain gak becus, mau dikatain apa, ya udah keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, apapun itu lah. Pokoknya kayak bener-bener harus kayak udah lah, nggak usah peduli dengan omongannya itu malah dijadiin motivasi untuk lihat aja ke depannya, lo nyesel lo ngatain gue kayak gitu. Aku tuh lebih kayak gitu orangnya. Lagi nanti misalnya nih dulu misalnya zaman kuliah kayak Ayah kan enak sisa A B C, kok nggak pernah sampai detik ini minta tolong sama sekali apapun itu. Jadi kayak yang perlu itu bener-bener mental siap atau tidak mentalnya. Terus yang kedua, hilangin semua all about money. Karena apapun yang kita dapatkan nggak langsung sesuai ekspektasi. Iya, nggak semuanya, pasti dari kecil. Kadang-kadang lo mikir sama sekali, dulu pernah nih digaji segini, astaga masih bisa juga hidup, gitu kan. Karena kayak gitu. Terus habis itu apa ya, kayak jangan malas-malas ngedengerin dosen pas kuliah. Saya aja nyesel dulu suka main handphone, suka main handphone atau misalnya kemana gitu, kayak aduh males masuk kelas gitu kan. Itu nyesel banget sih karena harus belajar. Karena saya harus mengulangi pelajaran saya yang dimana dulu saya sia-siakan. Jadi waktunya kebuang sia-sia. Jadi itu pesan yang penting ya buat teman-teman kalau mau berkarir di law firm luar negeri, ya kira-kira itulah yang harus dipersiapkan. Mental, relasi. Jangan berpikir soal uang, dengerin dosen. Yang terakhir masalah relasi ya. Iya. Relasi itu penting. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang misalnya dari orang luar nanya sistemnya, mekanismenya untuk dalam hal ini di Indonesia seperti apa ya. Nanti kan kalau misalnya kita kebingungan atau misalnya informasi di website kurang, kita bisa langsung kayak kita bisa nanya, kebetulan saya ada saudara, bisa nanya apa aja sih persiapan persyaratan yang harus kita penuhi, atau misalnya kayak pokoknya informasi yang mungkin di website kurang lengkap. Itu kan secara nggak langsung itu hal kecil mengenai relasi ya. Makanya lawyer itu harus gaul, mungkin sering main golf ya kan, begitu kerjanya. Ada klub mobil, klub motor ya kan. Tenis bisa gitu. Orang tua saya, kamu sekarang harus belajar tenis sama golf. Kenapa? Karena golf dan tenis itu membangun relasi yang bagus. Itu semuanya ada bagian yang menjadi tren ya di dunia lawyer gitu kan. Karena dari sanalah banyak orang-orang yang punya bisnis dan sebagainya, itu kita bisa ketemu, bangun relasi. Dan kalau lawyer nggak punya relasi, maka ya sulit dia untuk kemudian membangun, menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, karena tidak semuanya smooth bisa diselesaikan. Itu harus betul-betul jejaring menyelamatkan kita untuk menyelesaikan kasus-kasus kita. Lagi Mas? Iya, apa lagi yang penting? Makin kita di atas, makin kenceng anginnya. Nah, jadi pesannya gak usah peduli apa kata orang. Dari dalam hati aja berdoa, dengan berusaha aja 3 tahun depannya siapa jadi pemenangnya, udah gitu aja. Iya, jadi kita nggak boleh terpengaruh ya dengan omongan orang gitu ya, yang menjatuhkan kita, negatif tentang kita. Yang pasti kita punya cara untuk bisa membuktikan bahwa kita punya capability, kemampuan untuk bisa menjawab keraguan-keraguan orang itu. Itu aja Ayah, berarti makasih banyak. Sukses buat Ayah di semua karirnya, bisnisnya ya, law firmnya. Kita menanti nih sepak terjang Ayah berikutnya. Mudah-mudahan bisa kita undang lagi nanti di podcast ini. Sampai ketemu lagi di